Halo semuanya, saya Dewa Putri Melani dengan NIM 858958073. Kali ini saya akan melakukan praktikum lagi untuk mata kuliah praktikum IPA di SD. Tepatnya modul 1 tentang makhluk hidup. Tapi kali ini saya akan melakukan pengamatan mengenai simbiosis yang ada di lingkungan sekitar. Yuk, ikuti saya untuk mencari tahu. Kita perlu apa aja sih? Nah, yang kita perlukan praktikum kali ini yaitu tabel pengamatan, alat tulis, dan juga lingkungan sekitar. Pertama, ada simbiosis parasitisme. Hubungan di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Contohnya ada kutu dan kucing. Kalian yang punya kucing pasti tahu rasanya. Kutu kucing adalah vampir kecil yang menyebalkan. Mereka bersembunyi di balik bulu tebal untuk menghisap darah kucing demi nutrisi mereka. Dampaknya, si kucing bakal gatal luar biasa, kulitnya infeksi, bahkan bisa lemas karena anemia jika kutunya terlalu banyak. Lalu ada ulat dengan tanaman. Ulat mungkin terlihat lucu, tapi bagi tanaman mereka adalah mimpi buruk. Ulat memakan jaringan daun secara masif untuk persiapan menjadi kepompong. Tanpa daun yang utuh, tanaman kehilangan pabrik masaknya atau proses fotosintesis akan terhambat. Hasilnya, tanaman jadi gundul dan pertumbuhannya terhenti. Ketiga, ada benalu dengan pohon kelor. Benalu adalah pencuri nutrisi yang licik. Akar khususnya yang disebut haustorium menembus batang pohon kelor. Alih-alih mencari makan sendiri, benalu justru menyerobot air dan mineral yang seharusnya milik si kelor. Jika benalu tumbuh terlalu subur, pohon kelor bisa mati, kering karena kekurangan gizi. Lalu ada nyamuk dengan sapi. Sapi seringkali menjadi sasaran empuk. Nyamuk betina menusuk kulit sapi yang tebal untuk mencari protein bagi telur-telurnya. Selain rasa sakit dan gatal, nyamuk juga bisa menularkan bibit penyakit ke tubuh sapi. Sapi jadi tidak tenang saat merumput dan staminanya pun menurun. Pernah lihat daun jambu yang mengerut dan dipenuhi warna putih? Itu kerjaan kutu daun atau apit. Mereka bergerombol di pucuk daun muda dan menghisap cairan floem tanaman. Mereka juga membuat buah jambu jadi rusak. Akibatnya, tanaman jambu jadi kerdil, daunnya layu, dan buah yang dihasilkan tidak akan maksimal karena sari makanannya dicuri. Terakhir, ada nyamuk dengan manusia. Ini yang paling sering kali membuat kita sebal. Hubungan ini murni parasitisme karena nyamuk mendapatkan darah sebagai nutrisi reproduksi, sementara manusia dirugikan secara fisik. Tak hanya bentol dan gatal, nyamuk adalah faktor penyakit berbahaya seperti demam berdarah atau malaria yang bisa mengancam nyawa manusia. Kedua, ada simbiosis komensalisme, di mana satu pihak untung, pihak lain merasa B aja atau tidak terganggu. Contohnya anggrek dengan pohon. Anggrek adalah tanaman epifit yang tahu diri. Dia menempel di pohon hanya untuk mendapatkan posisi tinggi agar terkena sinar matahari. Seperti anggrek yang ada di pohon duren ini, anggrek tidak menyerap nutrisi dari pohon duren karena dia punya akar sendiri untuk mencari uap air. Pohon duren tetap berbuah lebat tanpa merasa terbebani. Selanjutnya ada burung dengan pohon. Burung membangun sarang di dahan pohon karena rindang dan terlindungi dari predator dan cuaca ekstrim. Umumnya, sarang burung diletakkan di dahan yang kuat, memberikan lokasi bertelur yang ideal tanpa merusak struktur pohon. Maka dari itu, seperti di pohon mangga ini, ia tidak dirugikan sama sekali oleh kehadiran sarang kecil ini. Ini adalah contoh sempurna di mana satu pihak mendapatkan perlindungan dan pihak lainnya tidak terpengaruh. Terakhir ada tanaman sisik naga dengan pohon. Sisik naga sering kita temukan merambat di batang pohon inangnya.
Seperti yang ada di pohon jambe pinang ini, tumbuhan ini hanya memanfaatkan batang pinang sebagai penyangga untuk merambat ke atas. Hal ini ia lakukan agar mendapatkan tempat tumbuh dan hara, sementara pohon inang tidak dirugikan selama sisik naga tidak menutupi seluruh pohon jambe pinang. Ketiga, ada simbiosis mutualisme, hubungan di mana semua pihak saling diuntungkan, ibarat hubungan couple goals. Contoh pertama ada kupu-kupu dengan bunga. Ini kerjasama paling populer di dunia biologi. Kupu-kupu hinggap untuk menghisap nektar sebagai sumber energinya. Tanpa disadari, serbuk sari menempel di kaki kupu-kupu dan terbawa ke bunga lain. Bunga pun terbantu dalam proses penyerbukan, jadi sama-sama untung. Lalu ada pohon dengan manusia. Ini adalah hubungan paling vital di bumi. Kita membutuhkan oksigen yang dilepaskan tumbuhan untuk bernapas. Sebaliknya, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida yang kita hembuskan untuk proses fotosintesis mereka. Tanpa pohon, kita akan kesulitan bernapas dan merasa sesak. Tanpa kita, pohon juga kehilangan bahan masaknya. Jadi, manusia merawat pohon, sementara pohon memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan, seperti menyediakan bahan pangan, bahan bangunan, serta fungsi ekologis seperti mencegah erosi. Terakhir ada kutu daun dengan semut. Ternyata semut dan kutu daun adalah rekan kerja. Semut melindungi kutu daun dari predator seperti kepik. Sebagai imbalannya, kutu daun mengeluarkan cairan manis yang disebut embun madu untuk dimakan oleh semut. Bahkan, semut akan memindahkan kutu daun ke tempat yang lebih aman atau tanaman yang lebih sehat. Benar-benar sistem keamanan yang dibayar dengan makanan manis. Nah, itulah tadi 12 kisah simbiosis di sekitar kita. Terbukti kan kalau semua makhluk hidup saling terhubung dengan caranya masing-masing. Ada yang merugikan, ada yang sekedar numpang, dan ada yang saling membantu. Kesimpulannya, keanekaragaman interaksi ini adalah kunci keseimbangan alam kita. Terima kasih sudah menonton praktikum hari ini. Sampai jumpa di petualangan praktikum berikutnya.